Muncul satu lagi saingan dari Intel Core i9 yaitu Ryzen 2700 dengan arsitektur Zen. AMD mengklaim kalau prosesor ini lebih hemat daya dan efisien. Katanya sih Ryzen lebih cepat 11% jika dibandingkan dengan Core i9. Namun ada juga yang bilang kalau Ryzen ini performanya impoten. Gak usah banyak kata akhiran N, langsung saja kita masuk ke konten. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan setelah kita mereview prosesor Ryzen seri U yang tidak sesuai ekspektasi kemarin, hari ini kita akan mereview laptop pengganti PC yang menggunakan Ryzen 7 juga, namun bukan seri U, tapi juga bukan seri X, atau tepatnya ada di tengah-tengahnya. Jadi sekedar informasi singkat, buat kalian yang mungkin belum tahu tentang prosesor Ryzen ini memiliki kode nama sama juga seperti Intel, atau gampangnya ada kode huruf di belakangnya. Untuk Ryzen Mobile, kode huruf belakangnya adalah U untuk Ultra Low Power. Prosesor ini biasanya digunakan untuk laptop mainstream yang tidak memerlukan pendingin yang ekstrim. Kemudian ada juga kode yang belakangnya X untuk prosesor yang bisa di overclock. Ada juga kode huruf G dan juga Ryzen Pro yang tidak akan kita bahas di video ini. Dan di video kita kali ini, kita akan membahas Acer Predator Helios 500 yang menggunakan Ryzen 7 2700. Untuk Ryzen 2700 ini sebenarnya jumlah core dan thread-nya sama, yaitu 8 core dan 16 thread. Namun untuk kecepatan base clock-nya lebih cepat yang seri 2700X. Dan dua prosesor ini sama-sama bisa di overclock melalui Ryzen Master. Karena prosesor ini biasanya ada pada desktop atau PC, jadinya Acer Predator Helios 500 ini ya bentuknya segede gaban ini. Karena sistem airflow-nya harus mampu menaklukkan panas dari prosesor Ryzen 7 2700 ditambah dengan RX Vega 56 8GB milik Radeon. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa support kita dengan cara like dan share video ini, serta subscribe channel DKID dan turn on tombol notifikasinya, karena support kalian ini adalah semangat kita untuk membuat konten lain yang pastinya akan lebih bermanfaat. Oke, sekarang kita bahas Acer Predator yang bisa bikin otot kita kendor. Karena berat laptop ini adalah 4 kg, belum termasuk adaptor. Yang adaptornya ini segede dosa para koruptor. Jadi kalau ada pejabat yang koruptor sekarang, kalian nggak perlu lagi tiang listrik, tinggal benturin aja kepalanya ke adaptor Acer Predator, pasti lupa ingatan dan otaknya auto kendor. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena sebenarnya pada saat saya mereview Acer Predator ini, undangannya adalah seminar tentang AMD Ryzen. Namun karena di meja ada Acer Predator, jadi seminarnya saya skip dan Acer Predatornya saya review. Jadi videonya ini akan sedikit kurang pencahayaan karena ruang seminarnya juga tidak terlalu terang. Dan first impression saya kalau secara desain tentang Acer Predator ini adalah besar dengan tampilannya yang sangat gaming, kokoh dan terlihat seperti monster. Ya karena memang ini adalah laptop pengganti desktop, jadi wajar saja kalau laptop ini besarnya segede rasa emosi kalian kepada teman kalian yang belum bayar utang. Dan sebagai perbandingan, kalau kita sejajarkan Acer Nitro 5 dengan Acer Predator, Acer Nitro ini jadi terlihat seperti mahasiswa yang baru di ospek, jadi kelihatan noob banget dan kurang gaming. Dan untuk Acer Predator ini, build quality-nya benar-benar kuat. Ibaratnya nih kalau kalian gak sengaja kesandung laptop ini, mungkin jempol kalian akan patah. Tapi ya agak gitu juga sih. Dan kalau tahun lalu desain Predator ini warnanya hitam dan merah, sekarang desainnya ganti menjadi hitam dengan aksen warna biru. Dan di area belakangnya ini menurut saya keren banget, dengan logo Predator yang agak ada aksen biru-birunya. Namun tidak seperti ROG, logo belakangnya ini tidak bisa menyala seperti pasar malam. Dan di area bawahnya terdapat dua sistem cooling fan yang memang terlihat besar dan sangar. Masuk ke area dalam, yang paling terlihat mencolok adalah tombol powernya, yang tampilannya terlihat seperti tokoh terkenal di Marvel, yaitu Tony Stark, si tukang besi. Dan di sebelahnya terdapat 5 tombol macro key, dan untuk keyboardnya ini bisa di-customize dengan Predator Sense, software bawaan dari Acer. Namun customize-nya ini tidak bertombol seperti keyboard SteelSeries pada MSI. Untuk keyboardnya sendiri sudah rasa mekanikal dengan tombol WASD dan tombol panah yang ditandai, sehingga kesan gamingnya ini memang benar-benar melekat. Dan untuk touchpad-nya menurut saya benar-benar sempurna. Jadi rasa permukaan jari kita ketika berselancar di touchpad ini benar-benar nyaman. Apalagi ada lampu pembatas pada area touchpad berwarna biru juga. Dan desain ini benar-benar membuat saya ingin mengambil laptop ini secara diam-diam. Untuk port konektivitasnya, maaf kalau tidak terlalu terlihat karena memang ruangannya ini kurang terang. Di sebelah kirinya ini terdapat satu port USB 3.0, dua port USB Type-C, dan satu port GB Ethernet. Di sisi kanan terdapat dua port USB 3.0, jack audio yang terdiri dari port mikrofon dan audio out, dan ada lagi di belakangnya yaitu port HDMI, DisplayPort, dan input power. Kok gak ada Thunderbolt? Thunderbolt sudah dipatenkan oleh Intel, jadi untuk AMD memang belum ada USB Thunderbolt.
Dari segi layar, Acer Helios 300 ini memiliki dimensi 17,3 inch Full HD dengan panel IPS, refresh rate-nya 144 Hz dengan 90% sRGB dan 60% Adobe sRGB. Ya, dengan spesifikasi layar seperti ini sih, kalau buat main soliter, kartunya itu bisa muncul langsung dari layar. Kalau untuk webcamnya sih menurut saya standar, kira-kira hasilnya seperti ini sih, agak gelap dan kurang terang kalau menurut saya. Dan maaf kalau backgroundnya banyak orang mendengarkan seminar, ya karena ini memang lagi seminar. Oke, sekarang waktunya kita tes si monster ini menggunakan Cinebench R15. Untuk tes pertama, saya menggunakan settingan default dari Acer Predator dengan kondisi best performance dan laptop keadaan dicas. Dan hasil untuk GPU-nya kita mendapatkan skor 99,84 fps. Dan untuk hasil benchmark dari CPU-nya, kita mendapatkan skor 1481 CB. Dan seperti yang saya bilang di awal, karena ini adalah prosesor desktop yang bisa di overclock, maka di tes Cinebench kali ini, kita akan mencoba mengoverclocknya melalui Ryzen Master. Dan di tes pertama menggunakan kecepatan maksimalnya, yaitu 4,1 GHz, laptop ini mengalami throttling dan akhirnya mati. Dan setelah melalui setting overclock yang cukup panjang, kecepatan yang bisa dilakukan di Acer Predator ini adalah 4,075 GHz dan hasilnya di kecepatan ini tes CPU-nya mendapatkan skor 1807 CB. Sebenarnya overclock ini cukup lama, namun saya hanya memberitahukan kepada kalian waktu suksesnya saja. Dengan skor ini kita sudah mengalahkan skor Asus Core i9 yang pernah di benchmark oleh Linus yang dengan tambahan kipas dan lain-lain, skornya mendapatkan 1569 saja. Jadi, saya cukup bangga karena channel DKID sudah mengalahkan Intel Core i9 yang pernah direview oleh Linus. Tapi dalam hal Cinebench R15 saja. Dan ini adalah uji coba tes beberapa game menggunakan Acer Helios 500 Ryzen 7 dengan graphic card-nya RX 56 8GB. Dan sekarang kita tes laptop ini untuk rendering, karena dengan 8 core-nya, seharusnya proses rendering akan lebih cepat. Dan saya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk tes kali ini. Kalau secara playback, tidak ada lag sama sekali ketika magnet dari Premiere Pro ini kalian gerak-gerakan. Dan untuk proses rendernya pun lebih cepat dari Lenovo Legion Y720 dengan Nvidia 1060 yang sehari-hari saya gunakan. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari DKID adalah persaingan laptop gaming memang bikin pusing. Ada aja varian baru setiap bulannya yang bikin kantong kita kurus kering. Dan dengan adanya prosesor Ryzen 7 2700 yang dikemas di casing Acer Predator ini, menurut saya Acer ini adalah salah satu laptop dengan Ryzen 7 terbaik untuk tahun ini. Karena suara kipasnya pun tidak terlalu bising seperti Asus ROG Core i9 yang pernah direview oleh Linus. Dan dengan 8 core 16 thread si Ryzen ini, untuk kalian para editor, rendering akan lebih cepat
cepat dan waktu produksi pun akan lebih hemat. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa membenarkannya di kolom komentar karena di sini pun saya juga masih belajar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.